Ada banyak ide yang mengubah dunia, tapi pernah kepikiran nggak gimana caranya sebuah ide bisa bertahan bahkan terus berkembang selama ribuan tahun? Ini bukan cuma pertanyaan iseng loh. Coba bayangin, Anda mau membangun sesuatu yang harapannya bisa bertahan lebih lama dari hidup Anda sendiri. Entah itu bisnis, komunitas, atau warisan. Nah, rahasianya mungkin aja tersembunyi di tempat yang nggak pernah kita duga. Petunjuk kita kali ini datang dari dua surat kuno. Dan uniknya, bukan dari pesan utamanya yang bombastis, tapi justru dari salam pembukanya. Ternyata, di baris-baris yang kelihatannya sederhana itu, tersimpan cetak biru sebuah organisasi yang tangguh banget. Oke, setiap investigasi kan selalu dimulai dengan petunjuk pertama. Dan petunjuk kita udah ada di depan mata. Sebuah sapaan sederhana yang ternyata maknanya dalam sekali. Penulis surat ini, Paulus, menyapa para penerimanya sebagai orang-orang kudus. Nah, sekarang kalau kita dengar kata orang kudus, mungkin yang kebayang adalah sosok individu yang sempurna, tanpa celah. Tapi 2000 tahun yang lalu, artinya sama sekali beda. Dan perbedaan makna inilah yang jadi kunci pertama kita. Yuk kita lihat lebih dekat lagi gimana pemahaman kita tentang kata ini bisa bergeser. Bedanya fundamental banget. Dulu, orang kudus itu bukan gelar kehormatan buat satu orang pahlawan spiritual. Itu adalah identitas kolektif, identitas sebuah kelompok. Artinya, Anda adalah bagian dari sebuah komunitas yang dipisahkan untuk sebuah tujuan khusus, mirip seperti sebuah bangsa. Jadi jelas ya, ini bukan cuma sekumpulan individu yang kebetulan kumpul bareng. Ini adalah sebuah kelompok yang terorganisir. Tapi seberapa terorganisir sih mereka? Petunjuk berikutnya bakal ngasih lihat kalau ada sebuah struktur yang jelas di balik layar. Mungkin kita mikir, paling cuma perkumpulan informal biasa. Tapi kalau kita baca lebih teliti lagi, sapatan yang sama itu ternyata juga menyebut sesuatu yang lain, jabatan. Ini bukti kuat adanya hierarki dan sistem kepemimpinan yang formal. Coba deh lihat perbedaannya. Di Filipi, Paulus secara spesifik menyebut penilik jemaat dan diaken. Ini jabatan resmi. Di Kolose, ia menyapa saudara-saudara kudus, sebuah istilah yang sering dipakai untuk orang-orang yang punya peran pelayanan khusus. Ini jelas bukan kebetulan. Dan ini bukan cuma disebut sekali dua kali aja. Di tulisan-tulisan lainnya, kita bisa nemuin deskripsi yang detail banget soal peran dan tanggung jawab para pemimpin ini. Ini nunjukin bahwa sejak awal mula, organisasi dan struktur itu adalah fondasi yang penting banget, bukan sesuatu yang baru kepikiran belakangan. Jadi, semua petunjuk ini kalau digabungin mengarah ke satu kesimpulan. Struktur ini nggak muncul gitu aja. Ini adalah hasil dari sebuah strategi yang diperhitungkan dengan sangat matang. Modelnya sederhana tapi jenius banget. Pertama, jangkau komunitas baru. Tapi nggak berhenti di situ. Langkah paling krusialnya adalah melatih pemimpin dari komunitas lokal itu sendiri. Setelah itu, bangun struktur formal di sekitar mereka. Hasilnya, sebuah gerakan yang mandiri dan bisa terus berkembang biak. Dan yang lebih menarik lagi, Paulus ini ternyata bukanlah penemu model ini. Dia sebenarnya mengadopsi dan menyempurnakan sebuah cetak biru yang udah ada dan udah terbukti berhasil. Pola ini bisa kita lacak sepanjang sejarah loh, dimulai dari komunitas paling pertama di Yerusalem yang menunjuk pejabat resmi, terus dilanjutkan oleh Paulus yang menerapkannya di berbagai kota, sampai akhirnya diadopsi lagi oleh gerakan-gerakan modern ribuan tahun kemudian. Cetak biru ini terbukti awet dan terus dipakai. Kuncinya adalah replikasi. Model awal yang ada di Yerusalem ini, dari sananya emang dirancang bukan untuk jadi satu-satunya yang unik, tapi justru untuk jadi contoh yang bisa diduplikasi di mana aja. Tujuannya, menciptakan jaringan komunitas yang kuat. Bagi para pemimpin di masa-masa selanjutnya, cetak biru dari perjanjian baru ini udah lebih dari cukup. Mereka percaya bahwa semua yang dibutuhkan untuk membangun organisasi yang efektif itu udah tertulis di sana. Nggak perlu ditambah-tambahin lagi. Tentu aja, setiap cetak biru yang hebat butuh seorang arsitek dengan visi yang jelas. Dan dalam kasus ini, arsiteknya adalah Paulus. Dia nggak cuma merancang strateginya, tapi juga punya otoritas penuh untuk melaksanakannya. Ini kelihatan jelas banget dari cara dia menulis. Walaupun seringkali ada nama orang lain di bagian pembuka surat, pas masuk ke instruksi-instruksi penting, dia seringnya pakai kata aku, bukan kami. Ini adalah sinyal yang halus tapi kuat banget. Visi dan keputusan akhir itu datang dari satu sumber. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini? Entah Anda sedang membangun perusahaan, memimpin sebuah komunitas, atau cuma ingin menciptakan sesuatu yang bisa bertahan lama,
Pelajaran dari pesan kuno ini relevan banget, bahwa visi yang hebat itu butuh struktur yang cerdas, dan kepemimpinan yang jelas adalah kuncinya. Mungkin aja cetak biru untuk masa depan kita, ternyata selama ini sudah tersembunyi di masa lalu.